Lutfi dan Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang penyusutan Pada mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen mengaku Ibu Amanda Sari Nasution SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal pertama. Sebuah mesin seharga 20 juta diperkirakan memiliki masa manfaat 20 tahun dengan nilai sisa yaitu 2 juta. Hitunglah besarnya penyusutan tiap tahun. Nah, di sini kita menggunakan metode garis lurus. Kenapa menggunakan metode garis lurus? Karena dengan menggunakan metode ini, beban penyusutan sebuah aset akan memiliki nilai yang sama besar di setiap periodenya. Nah, di mana rumus metode garis lurus itu yaitu R sama dengan C dikurang S per N. Dan R itu yakni beban depresiasi per periode, C itu harga diperoleh, S itu nilai sisa, sedangkan M adalah jumlah periode. Kita akan menyelesaikan penyelesaian contoh soal tersebut. Diketahui C itu adalah 20 juta. Di mana C ini adalah harga yang diperoleh. Nah, sedangkan S-nya yaitu 2 juta. S ini adalah nilai sisa. N itu 20 tahun. N ini adalah jumlah per periode. Nah, ditanya R itu adalah beban depresi per periode. Nah, jawab. Kita masuk ke rumus yaitu R sama dengan C dikurang S per N. C-nya di mana yaitu 20 juta dikurang dengan S yaitu 2 juta. Per N. N-nya itu adalah 20. 20 juta dikurang 2 juta yaitu 18 juta. Per 20. 16 juta dibagi dengan 20 yaitu 900 ribu. Nah, dapatlah nilai R yaitu 900 ribu. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua, yang mana contoh soalnya itu sebuah gedung seharga 350 juta rupiah memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 50 juta rupiah. Hitunglah besarnya penyusutan per tahun sampai dengan akhir tahun kelima. Nah, di sini kita menggunakan metode jumlah angka tahun, yang mana dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, semakin lama beban penyusutan akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh penggunaan fraksi yang semakin kecil dari tahun ke tahun dalam menghitung nilai penyusutan. Dalam fraksi tersebut yang menjadi pembilang adalah sisa masa manfaat dan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Perhitungan penyusutan setiap periode adalah dengan mengalihkan fraksi dengan C dikurang S. Nah, berikut ini merupakan persamaan untuk menentukan besarnya penyusutan pada setiap periode, yang mana kita mendapatkan rumus R sama dengan sisa masa manfaat per N dikali N tambah 1 per 2 dikali S dikurang C, yang mana R merupakan beban depresiasi per periode, C harga perolehan, S nilai sisa, dan N jumlah periode atau masa manfaat. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya. Dan tulis dulu penyelesaian. Diketahui C
350 juta. C ini merupakan harga perolehan. Nah, ini merupakan harga perolehannya 350 juta. Kemudian S sama dengan 50 juta. S ini merupakan nilai sisa. Kemudian N merupakan jumlah periode. Nah, di sini jumlah periodenya kita tahu ya, adalah 5. Kemudian jumlah angka tahun sama dengan N dikali N ditambah 1/2. Nah, di sini jumlah angka tahunnya ini didapat dari rumus sebelumnya. Nah, di mana N ini merupakan jumlah periode tadi, yaitu 5 dikali 5 ditambah 1/2. Nah, langsung saja 5 ditambah 1 adalah 6. 5 dikali 6 30. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah angka tahunnya. Kemudian yang ditanya R per tahun. Oke, kita langsung saja ya menjawabnya. Yang mana rumusnya itu R fraksi dikali C dikurang S. Oke, kita di sini akan mencari tahun pertama. Tulis dulu. Tahun pertama sama dengan, nah, tahun pertamanya itu didapat dari, kan ini kan akhir tahunnya itu akhir tahun kelima. Berarti kita tulis 5 per 15. Nah, 15 ini dapatnya dari sini. Jumlah angka tahunnya ini dari sini. Dikali 300 juta. Nah, 300 juta ini dapat dari mana? Dari sini. 350 juta dikurang 50 juta. Maka hasilnya itu 300 juta. Langsung saja kita kalikan 5 dikali 300 juta. Hasilnya 1.500.000 dibagi 15. Maka kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 100 juta. Nah, yang selanjutnya tahun kedua. Sama seperti yang tadi, cuman di sini bedanya kalau tahun pertama itu 5, berarti tahun keduanya 4. Berarti 4 per 15 dikali 300 juta sama dengan 4 dikali 300 juta, hasilnya 1.200.000.000. Nah, dibagi dengan 15, maka kita peroleh hasilnya 80 juta. Nah, kemudian tahun ketiga kita tulis sama seperti tadi, 3 per 15 dikali 300 juta. Kita kalikan 3 dikali 300 juta, hasilnya 900 juta dibagi dengan 15, maka kita peroleh hasilnya 60 juta.
dikali 300 juta hasilnya 600 juta. 600 juta dibagi dengan 15 hasilnya 40 juta. Kemudian yang terakhir yaitu tahun kelima. Itu sama dengan 1/15 dikali 300 juta. Sama dengan 1 dikali 300 juta hasilnya 300 juta dibagi dengan 15, maka kita peroleh hasilnya 20 juta. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita tambahkan 100 ditambah 80 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 20. Maksudnya 100 juta ditambah 80 juta ditambah 60 juta ditambah 40 juta ditambah 20 juta. Kita tambahkan